Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi al-mab'uthi rahmatan lil alamin salatan tufarriju biha ma nahnu min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrab al hani ya wahhab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, kedatangan kita di tempat ini, setiap langkah menjadi pelebur dosa dan mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal perjalanan abadi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah untuk junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita agungkan, yang kita muliakan, dan kita harapkan syafaatnya. Kita berharap tidak satupun di antara kita, juga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kecuali kembali dalam keadaan iman dan Islam, dan kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan, topiknya tematik. Maka saya akan mengambil salah satu tema yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin tentang puasa itu dibagi menjadi 3. Nanti kita lihat apakah kita yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Tapi senes politik ini. Tapi Imam Ghazali itu membagi ada 3. Pertama yaitu shaumul umum. Ya, shaumul umum itu puasanya orang umum atau awamul muslimin. Jadi kita ini sebagai orang Islam secara umum mungkin puasanya, kata beliau itu kaful batn, menjaga perut, wal farj, dan juga kemaluan, mim mubtilatis syiyam, dari perkara yang membatalkan puasa. Jadi fokusnya pokoknya puasanya tidak batal. Dari apa? Dari makan dan minum. Jadi perdebatannya itu hanya seputar makan dan minum dan perkara-perkara itu. Nah, beliau menerangkan puasanya orang awam seperti ini itu biasanya begitu buka puasa itu biasanya langsung yang diperbincangkan nanti buka puasa apa lagi. Biasanya kalau sudah buka puasa itu nanti yang dipikirkan nanti kita makan apa, buka puasa apa, dan di mana bersama siapa. Jadi ukurannya itu adalah makanan. Dan apakah kita termasuk di situ atau bukan? Kemudian setelah makan, baik itu buka puasa bersama atau sendiri, itu makannya juga tidak terukur, artinya makannya juga banyak. Mungkin tehnya 3 gelas,
kurmanya juga 3 plastik ya. Kemudian kolaknya juga 3 mangkok. Setelah itu ditambah lagi setelah itu kopi dan mungkin ngerokok nunggoni adzan isya. Setelah itu glegeken. Kemudian leyeh-leyeh sambil meletakkan gegere longgo sambil kadang juga lihat WA, lihat Instagram, kadang buka puasanya dibuat status. Nah itu awam, dan itu hampir semua orang tuh seperti itu secara umum. Nah yang seperti ini sah karena dia itu mulai fajar sampai subuh menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu hampir semuanya seperti itu. Oleh karena itu perbincangan orang-orang awam itu paling seputar nanti kita buka puasa di mana, restoran yang enak itu di mana, kemudian restoran yang cukup untuk memenuhi hasrat makan kita itu di mana. Mungkin kalau yang Arab itu nasi mindi di mana yang enak. Kemudian kalau orang kita mungkin makanan apa yang cocok, makanan misalkan tongkol, pecel, rawon. Jadi seputar itu. Dan kadang sholat malamnya atau sholat witirnya itu terlewatkan karena memang wajibnya itu hanya puasa. Walaupun Rasulullah SAW ketika menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzalik, maka puasa di sini hukumnya wajib, puasa Ramadan. Tapi ketika man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzalik, maka qiyam Ramadan itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu rata-rata masjid itu yang penuh itu paling hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Setelah itu sudah ada kemajuan yang besar. Dan ini berlaku hampir seluruh Indonesia. Nggak tahu karena memang wis kesel, apa karena yang penting pernah melaksanakan sholat hari pertama, kedua, ketiga, setelah itu istirahat. Ya memang orang awam seperti itu. Paling kalau sudah hari ke-10 itu yang penuh itu Matos, Giant, terus apa lagi? Hardware, Ngeriki, terus Ramayana, pasar besar. Itu yang ramai itu karena memang orang awam. Tapi kita harus bersyukur bahwa kita itu masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa. Oleh karena itu para ulama ya, termasuk Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, tatkala ada orang awam itu ditanya begini, kira-kira sholat saya itu diterima apa enggak? Kira-kira puasa saya diterima itu apa enggak? Terus Syed Abu Hasan Asy-Syadzili itu marah. Artinya marah apa? Kamu ditakdirkan menjadi orang yang sholat itu sudah harus bersyukur. Oleh karena itu orang awam itu juga harus ada gurunya, sehingga sholatnya itu ada sebuah rasa, puasanya itu ada sebuah rasa. Begitu kita bisa berpuasa, begitu kita bisa melaksanakan sholat itu, hati kita itu senang. Ya Allah, terima kasih kau takdirkan hari ini saya itu berpuasa. Akhirnya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala karena bisa melaksanakan sholat dan puasa. Nah, ini yang harus kita bangun. Konstruksi berpikir seperti ini, pertama kita harus senang dan bahagia karena ditakdirkan menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam wirid-wirid yang sering kita baca itu kan, raditu billahi robba. Raditu ya Allah kula ridho. Raditu billahi robba. Kula ridho Gusti Allah itu sebagai Tuhanku. Jadi senang duwe pangeran itu, kita suka dan bahagia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang setelah melaksanakan sholat itu senangnya itu luar biasa karena itu adalah nikmat yang tidak ada bandingannya. Walaupun sholatnya itu cepat nggak masalah. Yang penting ketika sholat itu merasakan manah kula panjenengan sewenang, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan
puasa, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa dan malamnya itu walaupun hanya beberapa rakaat ya. Nek kula panjenengan kan biasanya golek salat niku, golek salat tarawih niku sing cepet utawa sing saiki. Ya. Nah terus enek mana sing saiki tapi cepet. Nah biasanya kan nonton. Nek arek nom-nom itu nek iso ana sing gak tarawih gak apa-apa wis pokoke melok-melok nek masjid, melok buka puasa, golek masjid sing ana wifi-ne, golek masjid sing ana buka puasane, mari ngono lungguh-lungguh main wifi balik wis sing penting iso buka puasa. Itu biasanya arek-arek biyen nek sakniki biye malah nemen bae. Itu memang puasanya orang awam itu seperti itu. Makanya kita harus menanamkan begitu kita melaksanakan puasa langsung matur nuwun ya Allah, kau takdirkan hari ini saya berpuasa. Begitu terdengar suara adzan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita tanamkan. Kalau enggak, itu rugi. Akhirnya puasa aku diterima apa enggak? Sholat saya diterima apa enggak? Jangan-jangan nanti saya tidak terima. Makanya Syed Abu Hasan Asyadili ketika ada orang ragu, maka ketahuilah bahwa sholat adalah nikmat yang paling agung karena kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan dengan puasa. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa senang, rasa bahagia itu kalau kita melihat syarah-syarah kitab ya, termasuk syarah kitab Ibnu Athaillah Iskandari, rasa syukur ya, syukur itu dibagi menjadi 3. Pertama, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan biasanya mengucapkan alhamdulillah. Tapi walaupun mengucapkan alhamdulillah itu masih banyak grundeli. Misalkan pasar gimana kabarnya? Pasar lagi yo rame, alhamdulillah rame. Tapi, masih tapi, cuma penghasilan saya itu turun ya. Loh, ke iso untuk penghasilan itu cek tapi. Nah, itu namanya bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi menutupi nikmat yang Allah berikan yang lain. Padahal pagi hari kita bisa sholat subuh, terus mantan sholat subuh, ya, mantan sholat subuh kita bisa wiridan. Bukankah sholat itu nikmat yang sangat luar biasa? Tapi kenapa hanya urusan misalkan untuk 50.000, untuk 1.000 kok tapi dikemanakan nikmat sholat ini? Dikemanakan nikmat wiridan ini? Dikemanakan nikmat-nikmat yang lain itu? Seolah-olah sholat itu bukan nikmat, padahal sholat itu adalah nikmat yang terbesar. Kemudian puasa itu juga nikmat yang terbesar. Hanya karena apa? Untuk 1.000 berundel. Itu namanya syukur bangsa lisan. Ya, syukur bangsa lisan. Yaitu asyukru bil lisan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mestinya ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Begitu mengucapkan alhamdulillah itu tembus hati, tembus di hati. Berarti begitu kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, kita tompakkan, kita wujudkan, kita nampak dalam wajah kita itu berseri-seri bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Baru bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Langsung senang. Alhamdulillah ya Allah bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah ya Allah bisa melaksanakan sholat rakaat al-fajr. Alhamdulillah, itu nikmat-nikmat yang itu begitu mengucapkan alhamdulillah hati ini sowan. Dan ini yang kita harapkan. Jangan sampai mengucapkan alhamdulillah bangun tidur kali kukur-kukur. Aduh rek iki mari ini tagihan ini delok ape ono tagihan. Akhirnya sepanjang hari merengut. Oleh karena itu ada satu teks dalam kitab Ibnu Athaillah itu, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Man barang siapa asraqat bidayatuhu, asraqat itu terang, asraqat itu muncul, asraqat itu bahagia, asraqat itu ceria. Bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Sopo siapapun yang awalnya itu asraqat senang dan bahagia,
pada awalnya bahagia, asyraqat nihayatu, maka pada akhirnya juga bahagia. Pokoknya isu merengut itu otomatis itu biasanya sepanjang hari. Sama nek dibojo isu-isu merengut, oh itu alamat. Alamat sepanjang hari itu merengut karena apa? Mari merengut iki ndelok iki merengut maneh. Jadi ketika merengut, ketika gak seneng itu selalu mencari kekurangan-kekurangan. Tapi begitu pagi hari itu bahagia, senang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sepanjang hari itu bahagia. Oleh karena itu pertama, bil lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua itu menampakkan wajah yang ceria. Saya membuat sebuah ilustrasi begini. Kalau panjenengan sedoyo itu punya anak. Kemudian punya anak ini diberi hadiah sarung, atau yang perempuan diberi hadiah mukena. Terus sang anak itu mengucapkan terima kasih ayah atau terima kasih bu mukenanya. Setelah itu panjenengan sedaya moro nek ngene omahe anake gak tau digawe mukenae. Iki kok gak salat anakku. Salat kok mukenae sing digawe liyane. Begitu nek kamar tuh kok mukenae digawe serbet. Ya napa kira-kira jenengan? Delok sarunge kok lemari tok. Ternyata sarunge iku kok digawe lap mari udan. Pasti mboten seneng sing wae niku. Sami kula dhewe niku sedino kok merengut ae, padahal nikmat sholat, nikmat puasa, nikmat iso buka puasa, iku kabeh nikmat. Ternyata moco alhamdulillah tapi merengut. Nah, kita harus tampakkan ketika mendapatkan nikmat bisa sholat, bisa puasa kepada Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan aku nikmat ini, dan wajib bagi kita mengucapkan alhamdulillah terus senang. Nah, senang itu ditampakkan. Namanya itu apa? Menampakkan rasa bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak merengut. Cara Jawane iku bimoli. Bimoli niku bibir monyong 5 cm. Isuk wis merengut, isuk wis cara wong niku wis meracu lho cara ngono. Jadi isuk niku kudu tampak napa? Bahagia. Nah, puasa, kemudian qiyamul lail, terus kemudian buka puasa, itu harus kita tunjukkan tatkala melakukan senang dan bahagia, karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya membuat sebuah ilustrasi lagi begini. Ketika ada orang ya, enten wong loro, ada orang sakit, datang kepada dokter. Pak dokter, saya ini sakit. Tolong saya diberikan resep obat. Terus tolong saya diberikan apa yang membuat saya ini bisa sehat. Terus dokternya bilang, oh gini Pak, sampean sakitnya itu karena satu, makanan yang dikonsumsi itu kurang bagus, ya, semuanya harus didetoks, maka ini obatnya, ini caranya sehat, pokoknya kuwabeh dikai. Terus jenengan wangsul ngelakoni dikai obat, ya, setelah dikai obat dapat seminggu atau 2 minggu, datang lagi kepada dokter. Terima kasih dokter, saya sudah sehat walafiat. Saya sudah kembali seperti semula. Berhubung saya sudah sehat walafiat, saya sekarang mau minta ongkos. Mana ongkosnya? Saya sudah sehat walafiat. Kira-kira nek jenengan dokter ada pasien seperti itu diapaan? Iki waras dokter. Sama dengan kita ini sudah diberikan nikmat iso poso sedino, iso mangan, iso ngombe, koleke 3 gelas, terus kurmane sak plastik, wape dipangan kabeh, sing gak dipangan mek kresek tok. Terus mari ngono, ya Allah saya sholat ini, mana hadiahnya sholat saya ya Allah? Mana saya itu sudah sholat, mana saya minta kok dikasih hati? Bukankah sholat dan puasa itu hadiah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala? Podo kali pasien itu. Makanya raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Awe dhewe duwe pangeran itu Allah Subhanahu wa taala, seneng kudu seneng. Nomor loro, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Terus agamane awe dhewe itu ke agama Islam kudu seneng. Terus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masihkah ada nikmat yang belum sempurna yang Allah berikan kepada kita?
Nah, nek wong amam posone khusus itu dipikir panganan, maka kita harus naik tingkat. Menurut Imam Al-Ghazali yaitu puasa yang berikutnya adalah shaumul khusus. Puasanya orang khusus. Posone orang khusus itu sudah tidak lagi berpikir mana yang membatalkan karena itu sudah terlewatkan. Otomatis sudah. Ya, oleh karena itu kalau dalam kajian ilmu tasawuf kitab Al-Hikam itu manusia kan juga dibagi tiga. Pertama orang awam, yang kedua itu orang yang salikin, orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang menuju Allah Subhanahu itu punya panduan hidup. Carane sholat ya apa, akhirnya belajar fikih sholat. Sholat sing bener itu ya apa, syarat sahnya sholat itu sudah dibaca. Akhirnya belajar kitab Sulam Safina, Sulam Taufik, belajar. Rukuk sing bener itu ya apa, sujud sing bener itu ya apa, berdiri yang betul itu seperti apa, kemudian membaca Al-Fatihah itu yang benar itu bagaimana, akhirnya membutuhkan orang pengajar Al-Quran, ditasih bacaan Al-Qurannya, takbirnya itu bagaimana, cara mengangkat tangan itu, karena apa? As-salikin sudah menuju Allah Subhanahu wa taala. Enten guru nih. Terus kalau menghadapi diri sendiri itu bagaimana, kalau menghadapi tetangga itu seperti apa, kalau menghadapi pasangan itu seperti apa, kalau menghadapi anak itu seperti apa, sudah ada panduannya. Karena apa? Orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, AWD kan boten kadang itu. Nek ngamuk yang ngamuk, sak kuwarep, kadang piring dibanting, boten itu panduan nih. Nah, kalau orang khusus, puasanya orang khusus juga sama. Mau buka puasa juga sih. Karena tahu antara waktu itu adalah min auqatil mustajabah. Jadi sebelum masuk waktu adzan itu termasuk minal auqat al mustajabah. Akhirnya dungo. Kadang dungo itu dowo. Karena apa? Tahu bahwa di situ ada tempat istimewa untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awet kan mboten war. Ayo panganannya apa iki? Nang kelompok nih. Wis ayo mangan. Allahumma barik lana. Nek mboten wis khusus. Jadi orang yang sudah shaumul khusus itu begitu melihat makanan itu langsung mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, kau masih berikan aku kesempatan bisa makan. Jadi makan itu kadang berdek. Matur nuwun Gusti, kula saged ngrasakne manis. Matur nuwun kula saged ngrasakne niki asin. Matur nuwun kula saged ngrasakne sedep. Akhirnya apa? Sing didelok niku nikmat niku, sing didelok napa? Sing wae nikmat. Kira-kira awake dhewe nek entuk nikmat sing didelok nikmatin apa sing wae nikmat. Nek awake dhewe wis kira-kira wis enek panganan langsung wes nek cek. Mana gitu. Tapi nek wis mulai munggah sing didelok niku sanes nikmati, tapi siapa yang memberi nikmat. Niku mulai benar. Sehingga orang-orang yang puasanya khusus itu hati-hati uripe. Dilok ning wong kadang enggak berpikir untuk membalas. Nah, awake dhewe dilokne wong pikir balas ya, pembalasan lebih kejam. Wah, ngono. Tapi nek puasane ngoten mboten. Dilokne wong iku kadang sing ngelokne kudu didongakne. Niki memang rada abot ya. Itu namanya kalau dalam ilmu Ibnu Athaillah itu orang yang sudah menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah itu karena ada panduan, baik panduan dalam Al-Quran, dalam hadis itu sudah tahu mereka itu punya guru yang selalu membimbing ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mengendalikan emosi itu seperti apa, cara mengendalikan nafsu itu seperti apa, semuanya itu ada caranya. Nek wis ngamuk iling ngeten hadis la taghdab ojo ngamuk. Terus nek enek panganan ka oleh warak-warak. Itu selalu ada karena panduannya itu selalu ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muga-muga kalau panjenengan kita semua itu sudah mulai masuk tangga yang ketiga. Ya, tangga kedua sudah, tangga ketiga namanya shaumul khusus. Puasanya super khusus. Nah biasanya ngeten iki posone para wali, ya puasanya para nabi dan puasanya para ulama khusus. Jadi puasanya orang mereka yang seperti ini bukan hanya menjaga perut dan kemaluan, tapi sekujur semua anggota tubuhnya di jamil arkan itu kosong.
nggak pernah delok uang itu sing didelok itu sing negatif. Selalu yang dilihat itu positifnya. Makanya ada orang itu yang selalu yang dilihat itu positifnya. Selalu ada contoh ya pada zaman misalkan Rasulullah itu kan yang kita muliakan, yang kita agungkan itu punya nama namanya Ahmad ya. Rasulullah itu kan namanya banyak. Ada Muhammad itu jelas. Terus ada lagi yang menggunakan superlatif namanya Ahmad. Sebelum ada Nabi Muhammad itu ada sosok Nabi Isa. Nabi Isa terkenal itu kalau diantem pipi kanan, sing digane niku pikir. Karena apa? Tidak pernah berpikir untuk balas dendam. Nah, berhubung Nabi Isa itu terlalu baik sampai sulit untuk mencari keburukan-keburukan sampai terjadi kecelakaan, maka pengikutnya menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, itu. Tetapi kalau Nabi Muhammad SAW itu beliau itu selalu apa? Punya sifat mulia, maka beliau disebut dengan Ahmad, paling terpuji. Dalam bahasa kan ada istilah kalimat biasa, kalimat lebih, kalimat paling. Misalkan ini ganteng, ini lebih ganteng, ini paling ganteng. Kalimat paling ganteng dalam bahasa namanya superlatif, maka disebut dengan Ahmad, yaitu paling terpuji dari kalimat Hamidah. Muhammadun Ahmad itu paling terpuji, karena Rasulullah paling terpuji itu kalau melihat orang itu selalu sisi positif. Misalkan ya, Kanjeng Nabi itu kalau ada orang yang misalkan wong sing nglakoni maksiat, iki diajari carane tobat. Nek awake dhewe ndelok wong maksiat, mungkin dibom sing keras tapi sing gak cocok diobrak-abrik dengan mengatasnamakan Tuhan. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu selalu sisi positifnya. Kanjeng Nabi pernah disakiti waktu beliau itu hijrah ke Taif. Beliau disakiti, dicaci maki, dihina. Kemudian malaikat datang menawarkan, ya Rasulullah, kalau mau orang-orang yang menyakiti engkau itu aku hancurkan. Kalau bisa gunung-gunung itu aku angkat, aku habisi mereka. Apa jawaban Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah ya kepada mereka, fa innahum la ya'lamun. Bukan itu aja. Nabi Muhammad SAW itu punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu benci sangat pada Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi diminta untuk istilahnya balas dendam, Nabi diminta untuk mendoakan keburukan, nggak mau. Karena Nabi itu punya keyakinan nanti suatu saat akan turun dari putra-putri mereka adalah orang-orang yang saleh. Ternyata terbukti anaknya Abu Jahal namanya Ikrimah bin Abi Jahal, orang yang beriman. Anaknya Abu Lahab namanya Durrah binti Abi Jahal itu. Kemudian Abu Dar al-Ghifari, semua para sahabat yang dulu memusuhi akhirnya menjadi Islam. Makanya cara berpikir Nabi itu selalu positif. Karena apa? Ahmad. Nah, Kanjeng Nabi dan para sahabat serta para ulama, para kasih Allah SWT puasanya khusus. Kalau sudah puasa itu sing dipikir niku nggak pernah berpikir negatif kepada orang lain. Tapi nek sing nomor 3 niki kados kula panjenengan niku angel. Soalnya kadang masih poso wongi, tapi teng WA niku mboten poso lok-lokan. Teng WA niku napa? Teman-teman. Kadang ngerasani gak sepisan berjamaah. Menyebar hoak itu mboten sepisan. Langsung 100, ternyata berita yang disampaikan itu tidak benar. Oleh karena itu puasa itu bukan hanya menjaga perut dan kemaluan, tapi kalau bisa kita berusaha tingkat yang kedua mulai memperbaiki kualitas puasa kita, dan pertama kali yang harus kita lakukan tatkala puasa ini adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian tunjukkan hati kita senang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya setelah hati senang maka kita gunakan nikmat-nikmat yang ada itu sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Syukur yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati senang, yang ketiga ada anggota tubuh kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kita semua yang hadir di tempat ini, di masjid ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan akhir dari puasa nanti menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
barangkali ini mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.